Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Bella Pratiwi, di 24, absen 10 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Semarang dan Profesi Bidan Semarang semester 6, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Perkenalkan, nama saya Sinta Liana Mardiana. Saya mahasiswi jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang semester 6. Dalam video ini, saya dan rekan saya akan membahas mengenai perawatan metode kanguru. Yuk, simak videonya. Apa itu perawatan metode kanguru? Perawatan metode kanguru pertama kali diperkenalkan oleh Ray dan Martinez di Bogota, Kolombia pada tahun 1979 sebagai cara alternatif perawatan BBL atau berat bayi lahir rendah yang kala itu angkanya tinggi dan fasilitas pelayanan kesehatan terbatas. Nah, metode kanguru ini meniru binatang berkantung kanguru yang mana bayinya memang terlahir sangat prematur, di mana setelah lahir kanguru akan meletakkan bayinya ke dalam kantung yang ada di perut ibu untuk mencegah kedinginan sekaligus mendapatkan makanan berupa air susu dari induknya. Metode kanguru ini juga merupakan alternatif dari pengganti inkubator dalam perawatan BBLR. Metode kanguru ini efektif untuk memenuhi kebutuhan bayi yang paling mendasar, yaitu adanya kontak kulit antara ibu dan bayi di mana tubuh ibu akan menjadi termogulator bagi bayi sehingga bayi mendapatkan kehangatan dan dapat menghindarkan bayi dari hipotermi. Kemudian perawatan metode kanguru ini juga memudahkan ibu dalam pemberian ASI, perlindungan bayi dari infeksi, kemudian bisa menjadi stimulasi untuk bayi, keselamatan, dan juga dapat membentuk bonding atau hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi. Nah, selanjutnya manfaat PMK atau perawatan metode kanguru bagi bayi dan bagi ibu. Yang pertama, manfaat PMK bagi bayi. Yang pertama, bayi cepat hangat dengan suhu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, stabilisasi denyut jantung bayi dan juga pernafasan bayi. Yang ketiga, perilaku bayi menjadi lebih baik, tidak rewel dan lebih sering menetes pada ibu atau menyusu. Kemudian yang keempat, kenaikan berat badan, pertumbuhan bayi menjadi lebih baik. Yang kelima, bayi lebih cepat tidur karena merasa nyaman, kemudian tidur lelap dan merasa aman serta nyaman. Yang keenam, hubungan bayi dan ibu lebih baik serta dapat mencegah terjadinya infeksi. Selanjutnya, manfaat PMK bagi ibu. Yang pertama, memudahkan dalam pemberian ASI dan meningkatkan produksi ASI. Yang kedua, ibu lebih percaya diri serta meningkatkan ketenangan dari ibu. Yang ketiga, meningkatkan peran ibu dalam perawatan bayi. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan bonding ibu dan bayi serta ibu merasa lebih sayang pada bayinya. Baik, itu tadi sekilas mengenai manfaat dan kelebihan dari perawatan metode kanguru untuk bayi baru lahir dengan berat bayi lahir rendah. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan persiapan peralatan yang akan digunakan dalam perawatan metode kanguru ini. Yang pertama ada stetoskop, kemudian termometer, gunting kuku, kemudian ada lap atau handuk, kemudian ada kain gendong. Sekaligus ini akan digunakan sebagai baju kanguru untuk ibu, kemudian ada pentol bayi, topi bayi, popok bayi, kemudian ada sarung tangan dan sarung kaki dari bayi, kemudian juga timbangan bayi. Dan tak lupa juga ada sabun untuk mencuci tangan. Menyambut ibu dengan ramah, kemudian memperkenalkan diri sebagai bidan yang bertugas pada hari ini, dan menanyakan kepada ibu apakah ibu sudah mengerti mengenai perawatan metode kanguru atau kangaroo mother care yang akan dilakukan.
menjelaskan kepada ibu tentang diagnosis, penata laksanaan, dan komplikasi hipotermia sehingga harus dilakukan perawatan metode kanguru atau Kangaroo Mother Care, serta menjelaskan metode dan cara yang akan dilakukan. Perawatan metode kanguru atau Kangaroo Mother Care merupakan perawatan yang dilakukan untuk berat bayi lahir rendah dengan melakukan kontak langsung antara kulit bayi dan kulit ibu atau skin to skin contact, di mana ibu menggunakan suhu tubuhnya untuk menghangatkan bayi. Hal ini disebabkan berat badan bayi di bawah 2.500 gram cenderung mengalami hipotermia atau kedinginan. Pada suhu berapa bayi dikatakan hipotermia? Bayi dikatakan hipotermia apabila suhu tubuh bayi berada di bawah 36,5 derajat Celcius. Jika tidak segera ditangani, hipotermia dapat menyebabkan gagal jantung, gangguan sistem pernafasan, dan bahkan kematian. Pastikan ibu memahami dan mengerti penjelasan mengenai perawatan metode kanguru atau Kangaroo Mother Care yang telah dijelaskan oleh petugas, serta ibu bersedia menandatangani persetujuan tindakan medik yang akan dilakukan kepada bayinya. Pada saat melakukan perawatan metode kanguru atau Kangaroo Mother Care, pastikan ibu siap dan ibu tidak menggunakan pakaian dalam termasuk BH. Sebelum melakukan perawatan metode kanguru atau Kangaroo Mother Care, pastikan suhu bayi dalam keadaan stabil. Setelah suhu bayi stabil, kemudian lepas baju bayi. Setelah itu rapikan dan kemudian lepas celana bayi. Kemudian rapikan kembali jadi satu dengan baju. Lalu pakaikan popok pada bayi. Setelah popok sudah terpakai dengan rapi, kemudian beri bayi topi agar bayi tidak kedinginan. Setelah pemakaian topi selesai, kemudian pakaikan sepasang kaos kaki pada bayi. Lalu setelah itu bayi siap untuk melakukan perawatan metode kanguru atau Kangaroo Mother Care bersama ibu. Letakkan bayi di dada ibu dengan posisi tegak langsung ke kulit ibu. Satu tangan ibu menyangga kepala bayi dan satu tangan lainnya menyangga bokong bayi. Kemudian posisi bayi dalam frog position atau seperti kata, yaitu fleksi pada siku dan tungkai. Kepala dan dada bayi terletak di dada ibu dengan kepala agak ekstensi. Kepala bayi dapat menghadap ke kanan ataupun menghadap ke kiri. Setelah posisi nyaman, yang dimaksud nyaman adalah posisi bayi nyaman, posisi ibu juga nyaman. Kemudian sangga bayi menggunakan selendang panjang atau kain panjang yang telah disiapkan. Bantu ibu untuk memakaikan selendang panjang atau kain panjang tersebut dan
Usahakan posisi ibu dan bayi tetap dalam keadaan nyaman. Kemudian selendang diikat ke belakang ibu. Lalu rapikan selendang atau kain panjang tersebut. Pastikan bayi dapat bernafas, tidak tertutup selendang. Setelah disanggah dengan kain atau selendang panjang, kemudian bantu ibu untuk berpakaian. Disarankan untuk baju yang berkancing depan untuk mempermudah proses perawatan metode kangguru atau kangaroo mother care. Pakaian yang dikenakan boleh berlengan pendek maupun berlengan panjang, asalkan ibu tidak merasa kedinginan dan ibu merasa nyaman. Atur suhu ruangan minimal 25 derajat Celcius dan ibu siap melakukan perawatan metode kangguru atau kangaroo mother care. Langkah ke-12. Ajari ibu cara menyusui dan perlekatan yang benar. Baik Ibu, begini cara menyusui dan perlekatan yang benar. Caranya, Ibu tempatkan tangan Ibu ke payudara dengan posisi ibu jari berada di atas puting susu, kemudian jari-jari yang lain berada di bawah puting susu sehingga akan membentuk huruf C. Nah, ketika mulut bayi terbuka lebar, Ibu bisa memasukkan puting susu, usahakan masuk jauh ke dalam mulut bayi sehingga nanti bibir bayi bisa menutup areola Ibu. Langkah 13. Bila ibu cemas tentang pemberian minum pada bayi kecil, dorong ibu agar mampu melakukannya. Ibu tidak perlu cemas dalam pemberian ASI kepada bayi ibu yang berat lahirnya rendah atau kecil ini nggih Bu. Jadi ibu harus mantap saja, percaya diri bahwa ibu bisa memberikan yang terbaik untuk bayi ibu. Kemudian susui anak ibu sesuai permintaan dari bayi, jadi on demand ibu. Dan perhatikan juga saat ketika bayi menyusu, apakah menyusu dengan benar atau tidak. Begini Bu, tanda-tanda bila bayi menyusu dengan benar, seluruh bagian puting atau hampir semua areola ibu itu masuk ke dalam mulut bayi. Jadi areola itu area yang berwarna gelap di sekitar puting ibu. Nah, areola yang banyak terlihat itu yang bagian atas, jadi yang bagian bawah itu banyak masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian bibir atas dan bawah bayi membuka lebar dan dagu bayi menempel pada payudara ibu. Seluruh tubuh bayi menempel pada ibu sehingga ibu bisa mengontrol segala gerakan bayi. Kemudian puting ibu tidak terasa nyeri saat bayi menyusu. Nah, kalau putingnya terasa nyeri bisa dicurigai itu cara menyusuinya belum tepat ibu. Nah, kemudian tidak terdengar bunyi menghisap atau berdecak dari bayi, tetapi terdengar sesekali suara meneguk yang dalam berirama dan bayi tampak tenang. Kemudian saat bayi selesai menyusu, puting tidak berubah bentuk dan tidak mendatar. Kemudian ketika sudah selesai menyusu, bayi merasa kenyang atau puas yang ditandai dengan bayi tampak tenang, jemari terbuka, atau bayi langsung tertidur. Nah, seperti itu ibu. Langkah 14. Bila ibu tidak dapat menyusui, berilah ASI perah dengan menggunakan salah satu alternatif pemberian minum. Ibu, bila ibu tidak bisa memberikan ASI secara langsung, ibu bisa menggunakan metode ASI perah. Kemudian cara pemberiannya ibu bisa dengan menggunakan cangkir bayi, kemudian atau bisa juga dengan menggunakan sendok. Jangan menggunakan dot nggih Bu. Langkah 15. Pantau dan nilai jumlah ASI yang diberikan setiap hari. Bila ibu menyusui, catat waktu ibu menyusui bayinya. Baik Ibu, sekarang saya akan mencatat waktu Ibu menyusui ini nggih. Sudah 6 menit nggih Bu, saya catat.
Langkah 16. Timbang berat badan bayi setiap hari dan nilai peningkatannya. Baik Ibu, tadi bayinya sudah saya timbang. Beratnya 2350 gram ya Ibu. Kemarin juga berat lahirnya segini, nggak apa-apa Ibu, masih 1 hari soalnya. Nah, untuk peningkatan berat bayi ini Bu, untuk BBLR ini nggih, peningkatannya itu berkisar 170 sampai 220 gram per minggu atau setara dengan 500 sampai 1000 gram per bulan. Nah, jadi nanti peningkatannya secara optimal bisa kita lihat setelah 1 minggu ke depan atau bisa juga setelah 1 bulan ke depan nggih, Bu. Langkah 17. Jelaskan pada ibu mengenai pola pernapasan dan warna kulit bayi normal serta kemungkinan variasinya yang masih dianggap normal. Baik Ibu, untuk pola pernapasan dari bayi ini dia masih belum teratur ya Bu, tetapi untuk frekuensinya itu 30 sampai 60 kali per menit dan bisa melambat sampai 20 kali per menit saat bayi itu tidur. Kemudian saat bayi tidur itu pola pernapasan bayi masih belum teratur, jadi terkadang cepat, kemudian bisa juga melambat, dan terkadang juga terdengar suara berisik dari nafas bayi tersebut. Bila tidak ditemui adanya kebiruan di tangan dan di kaki, kemudian tidak ada tarikan dari dada, itu masih tidak apa-apa Ibu, merupakan hal yang wajar dan itu merupakan cara adaptasi bayi terhadap lingkungan barunya ini. Kemudian untuk warna kulit bayi ini masih berubah-ubah nggih Bu. Untuk waktu kemarin lahir kan warna bayi ibu ini merah muda nggih. Kemudian setelah menangis warnanya menjadi menggelap. Kemudian tidak menutup kemungkinan setelah 3 hari ini nanti kulitnya menjadi cerah atau bisa juga berubah menjadi merah jambu yang lebih tua, kemudian ungu yang lebih tua. Itu juga bisa jadi karena ini merupakan bentuk adaptasi dari kulit bayi. Tetapi setelah usia bayi 6 bulan ke atas nanti akan menetap warna kulit bayi ini Bu. Langkah 18. Mintalah pada ibu waspada terhadap tanda yang tidak biasanya ditemui atau tidak normal. Tanda bahaya yang perlu diperhatikan selama PMK di rumah yaitu adanya perubahan kulit dari bayi menjadi kulitnya berwarna kuning, kemudian bibir berwarna kebiruan, kemudian sesak napas sehingga terlihat tarikan yang sangat dalam dari dada, kemudian kejang-kejang yang dapat ditandai atau bisa dilihat juga dengan adanya perilaku bayi yang tidak seperti biasanya, kaku pada bagian tangan dan kaki, kemudian biasanya bila terdapat hal-hal yang membahayakan atau bayi merasa tidak nyaman, bayi akan terlihat lesu, kemudian terkadang juga menangis, tetapi menangisnya itu lemah tetapi sering, dan juga perilaku-perilaku bayi lainnya yang tidak biasa dilakukan oleh bayi. Langkah 19. Jelaskan pula bahwa perawatan metode kanguru penting agar pernapasan bayi baik dan mengurangi risiko terjadinya apnea dibanding bila bayi diletakkan di dalam box. Jadi perawatan metode kanguru ini Bu bisa meningkatkan rasa nyaman bayi karena dengan skin to skin contact bayi bisa mendengar denyut jantung ibu, yang mana denyut jantung ini kan yang sehari-hari dia dengar selama di dalam kandungan dan dia akan merasakan kenyamanan. Langkah 20. Ajari ibu cara menstimulasi bayi dengan cara mengelus dada atau punggung atau menyentil kaki bayi. Bila bayi tampak biru di daerah lidah, bibir atau sekitar mulut atau napas berhenti lama. Langkah 21. Bila perawatan metode kanguru tidak bisa dilakukan terus-menerus, ukur suhu aksil tiap 6 jam. Langkah 22. Bila suhu normal selama 3 hari berturut-turut, ukur suhu setiap 12 jam selama 2 hari. Kemudian hentikan pengukuran. Baik Bu, untuk suhu normal dari bayi itu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius nggih Bu.
Baik itu Ibu penjelasan mengenai perawatan metode kanguru yang akan Ibu praktekkan di rumah. Bagaimana Ibu? Ibu sudah paham? Oh, iya baik Bu Bidan, terima kasih, saya mengerti. Perawatan metode kanguru atau kangaroo mother care merupakan alternatif perawatan pengganti inkubator yang efektif untuk meningkatkan suhu badan bayi melalui kontak langsung kulit. Tujuan utama perawatan metode kanguru atau kangaroo mother care adalah untuk menghangatkan bayi dan meningkatkan suhu tubuh bayi. Perawatan metode kanguru atau kangaroo mother care terbukti manjur memulihkan kondisi bayi yang lahir prematur atau memiliki berat badan lahir rendah di bawah 2.500 gram. Demikian tutorial perawatan metode kanguru atau kangaroo mother care yang kami praktikkan di rumah masing-masing menggunakan peralatan seadanya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menuai tanggapan positif dari dosen pembimbing maupun audiens yang menonton video tutorial ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.